Renungan Harian 21 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Pengkhotbah yang Mengejutkan Pengadilan. Nats yang diambil Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 3. Kita seringkali membayangkan para pendahulu baptis kita sebagai orang-orang yang tidak terlalu terpelajar dan terutama orang-orang yang bersemangat tetapi memiliki sedikit pencapaian akademis. Namun, Allah membangkitkan beberapa orang yang unik dengan kemampuan mental yang luar biasa di antara leluhur kita. Sudah pasti John Bunyan adalah seorang seperti itu. Namun sesungguhnya banyak orang di gereja Bedford di Inggris adalah orang-orang yang luar biasa. Pada tanggal 21 Januari 1672 hari ini, di dalam pertemuan tempat John Bunyan ditunjuk untuk menggembalakan gereja Bedford, 7 orang lainnya diwawancara dan dikhususkan untuk pekerjaan pelayanan. Di antara orang-orang itu adalah Nehemiah Cox yang digambarkan sebagai seorang yang sangat pintar, terpelajar, dan bijaksana. Cox adalah penduduk asli Bedford yang telah diterima sebagai anggota jemaat pada bulan Juni 1669 dan dipercayai bahwa ia dibaptis oleh John Bunyan. Cox membuktikan dirinya sebagai seorang penulis yang handal dan menulis beberapa buku yang diterbitkan yang dipakai oleh Allah. Ia menolak sebuah pengadilan dari gereja baptis yang dekat di Hitchin, dan seiring berjalannya waktu, dia katanya dipenjarakan di Bedford karena memberitakan Injil. Perkembangan yang menarik terjadi pada hari Cox dibawa masuk ke ruang pengadilan. Pada masa-masa sebelum itu, Cox adalah seorang tukang sepatu, dan oleh karena itu dikenal oleh pengadilan sebagai seorang tukang sepatu. Reverend Cox mengemukakan kasusnya di hadapan pengadilan dalam bahasa Yunani, dan ia kemudian membuat pusing jaksa penuntut dengan menjawab tuduhan-tuduhan mereka dalam bahasa Ibrani. Hakim menunjukkan keterkejutannya dan memberikan komentar bahwa tidak seorang pun di sana dapat menjawab dia. Cox mengklaim hak untuk mengadakan pembelaan dengan bahasa apapun yang dia suka. Hakim menutup kasusnya sambil berkata kepada pengacara, nampaknya si tukang tambal sepatu telah mendiamkan kita semua. Saudara-saudara, di kemudian hari Cox pindah ke London dan menghidupi dirinya dengan bekerja dalam bidang medis. Karena jemaat-jemaat yang teraniaya berukuran kecil dan kebanyakan gembala harus bekerja sampingan. Akhirnya ia menerima sebuah panggilan untuk menggembalakan bersama-sama gembala lainnya di sebuah gereja baptis terkenal di London, yakni Petty Friends. Juga menarik bahwa pada tahun 1678, Petty Friends Baptist Church bergabung dengan Particular Baptist Association. Cox diikut hadir sebagai seorang utusan ke pertemuan asosiasi itu dan melaporkan hasilnya kepada jemaatnya. Pada tahun 1682, badai penganiayaan yang hebat menimpa gereja Petty Friends, tetapi Dr. Cox melayani jemaat dengan setia bersama dengan asisten gembalanya, William Collins, selama setidaknya 20 tahun. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Hakim dibungkam oleh terdakwa yang mengemukakan kasusnya dalam bahasa Yunani dan kemudian menjawab pertanyaan dalam bahasa Ibrani. Sangat jelas bahwa Reverend Cox adalah seorang yang sangat cerdas dan juga pasti berhikmat barulah bisa mengerti kebenaran yang alkitabiah. Bukan cuma itu, tentu ia juga pemberani sehingga ia berani membeli kebenaran dengan harga pemenjaraan. Orang-orang zamannya membaca Alkitab Perjanjian Lama terjemahan dari bahasa Ibrani ke Inggris dan Alkitab Perjanjian Baru terjemahan dari bahasa Yunani ke Inggris. Sedangkan dia membaca langsung bahasa aslinya dan mengerti. Bagaimana teolog zaman itu, hakim, jaksa, dan pengacara bisa melawan dia? Poin kedua, di Wahyu pasal 21 ayat 8 yang baris di depan orang yang menuju neraka itu adalah penakut. Tentu bukan takut rugi berdagang, apalagi takut berkelahi. Tetapi yang dimaksud ialah takut memihak kebenaran. Ketika seseorang di hadapan pada kebenaran dan dia tidak berani memihak kebenaran, maka dia adalah penakut. Dan inilah orang yang berada di baris pertama menuju neraka. Sedangkan pemberani yang sangat cerdas dan pengetahuannya seperti Nehemiah Cox
yang tak gentar dianiaya, dipenjarakan, dan juga mereka yang dibunuh karena kebenaran adalah pahlawan iman yang bersinar seperti bintang. Poin ketiga, sekarang 21 Januari 2024, dunia sedang dilanda pandemi virus dan banyak orang yakin bahwa rapture akan segera terjadi. Tetapi banyak orang tidak memeriksa komposisi imannya. Apakah doktrin yang sedang diimani sudah yang alkitabiah atau tidak? Anehnya penyembah patung juga yakin akan terangkat. Yang percaya Yesus gondrong pun yakin akan terangkat. Bahkan pengikut pengkhotbah yang masih percaya mimpi berkata pengajarannya alkitabiah. Sesungguhnya yang alkitabiah itu hanya yang percaya Alkitab, tidak lagi percaya pada mimpi, penglihatan, tradisi, dan apapun yang di luar Alkitab. Ingat, alkitabiah itu artinya sesuai dengan Alkitab yang hanya 66 kitab. Camkanlah. Demikian renungan hari ini 21 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.